Dan ajaibnya itu tiba-tiba yang kemarin langka, susah dicari gitu ya, nggak ada di mana-mana, sekarang tiba-tiba banyak di pasar. Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Di video kali ini kita akan belajar tentang dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap minyak minyak BBM dan juga minyak goreng gitu ya. Kenapa sih Bro Tani bahas-bahas tentang perang Rusia dan Ukraina gitu ya? Harusnya nggak ikutan, kita kan bahasa tentang sawit aja. Nah, teman-teman jangan salah, ini perang Rusia dan Ukraina ini juga mempengaruhi sawit gitu ya, terutama minyak goreng. Minyak goreng kan erat sekali kaitannya dengan sawit gitu ya. Terus apakah BBM nggak erat? Erat juga teman-teman. Makanya di video kali ini kita akan belajar tentang itu gitu ya. Terutama minyak goreng ya teman-teman. Minyak goreng sekarang lagi viral, udah berbulan-bulan bahasannya, media sosial, televisi gitu ya, semuanya bahas minyak goreng. Sebelumnya minyak goreng sudah naik tinggi gitu ya semenjak akhir-akhir tahun lalu lah ya. Itu Bro Tani udah kasih penjelasan di video Bro Tani sebelumnya alasannya kenapa. Kalian kalau masih mau cari tahu silahkan nanti nonton di video Bro Tani, nanti Bro Tani akan kasih linknya di bawah kenapa minyak goreng mahal gitu ya kemarin-kemarin. Nah terus sekarang ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina, ini makin mahal lagi, makin tinggi. Dan kalau terus-terus begini, terus-terus perang ini nggak selesai-selesai gitu ya, itu pasti akan semakin tinggi harganya gitu ya. Jadi mari kita berdoa semoga perang ini segera selesai, semoga ada jalan tengah yang terbaik, baik itu untuk negara Rusia dan juga negara Ukraina, biar kita tidak kena terus dampak ekonominya ya. Walaupun kita di sini tenang-tenang aja, tidak perang ya, tapi kita kena dampak ekonominya loh teman-teman. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap minyak goreng terutama dan juga minyak BBM, teman-teman jangan lupa supportnya, di like videonya, di subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, silahkan dikepoin video-videonya Bro Tani di channelnya Bro Tani, siapa tahu ada yang kalian suka ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bro Tani mau tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini yang nonton video ini, mau itu yang petani sawit, mau itu yang pekerja, mau itu yang pemanen, mau itu yang pemuat, mau itu yang pedagang gitu ya, mau itu yang pengusaha, apapun profesi kalian, kalau kalian berusaha, kalian mencari rezeki, Bro Tani mau tanya, kalian mau untung atau mau rugi dari usaha atau pekerjaan atau apapun yang kalian lakukan yang intinya mencari rezeki itu? Silakan tuliskan di kolom komentar ya, mau untung atau mau rugi, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, nah terus satu pertanyaan lagi ya teman-teman, kalau sama juga ya, berusaha, kalian bekerja atau jualan atau apapun, atau petani gitu ya. Nah kalau kalian punya kesempatan, nih, mau untung atau untung banget? Nah itu silahkan jawab juga di kolom komentar ya, dua pertanyaan itu. Oke, sudah ya, kalian tulis di kolom komentar ya, karena ini berkaitan erat dengan sharing materi kita hari ini. Nah teman-teman, pertama kita bahas minyak ya teman-teman ya, minyak bumi maksudnya ya, yang menjadi bahan bakar BBM lah ya. Nah sekarang minyak bumi itu harganya sudah di atas ratusan dolar per barel loh teman-teman. Padahal anggaran APBN kita tahun 2022 itu Bro tadi kutip dari CNBC, itu hanya 55 sampai dengan 70 dolar per barel. Jadi di atas itu sekali gitu ya. Apalagi kemarin sempat tinggi sekali itu sampai 130 dolar per barel. Bayangkan hampir 2 kali lipat lah ya. Dia 2 kali lipat lah dari anggaran APBN. Nah, jadi kalau begini terus
itu pemerintah nombok teman-teman ya, dari APBN-nya itu nombok untuk bayar biaya konsumsi minyak kita di negara ini gitu ya. Nah, kalau perang Rusia Ukraina terus berlanjut, bisa-bisa nanti bertahan, misalnya kalau kemarin 130 tapi sekarang turun lagi 130-an ke atas, otomatis minyak kita, BBM kita itu pasti akan naik. Bisa jadi juga kalau kita lihat harga minyak mentahnya per barelnya naik 2 kali lipat dari APBN, bisa jadi juga harga minyak BBM kita di SPBU mungkin akan naik 2 kali lipat juga gitu ya. Nah, kalau sudah naik begitu, sekarang aja sudah naik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan yang terutama solar ya teman-teman, kebetulan Bro Tani punya usaha angkutannya, angkutan buah sawit yang berkaitan dengan sawit juga. Itu solar sekarang naiknya bikin narik nafas panjang teman-teman ya. Dexlite itu naiknya udah 13.250 yang Bro Tani tahu sebelumnya dari di bawah 12.000 ya. Naiknya nggak nyampe 2 kali lipat tapi naiknya tajam. Terus kalau yang solar yang biosolar, biasa kan kadang-kadang kita beli di pinggir jalan, itu naiknya juga tinggi sekali. Bukan cuma naiknya tinggi, itu solar langka, sulit kita cari. Kenapa minyak bumi naik? Itu adalah karena Rusia merupakan salah satu produsen dan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia loh teman-teman. Itu 3 besar loh Rusia ini. Nah, katanya menurut yang Bro Tani baca-baca ya, itu Rusia mengekspor 12% minyak bumi ke negara-negara di seluruh dunia ya teman-teman. Nah, sekarang kondisinya Rusia sedang sibuk perang nih, otomatis juga kena sanksi ekonomi kan, karena Rusia yang memulai duluan ya. Nah, itu otomatis produksi minyaknya itu turun, bahkan mungkin bisa jadi shutdown. Nah, kalau sudah begitu ya otomatis teman-teman suplai minyak dunia ini berkurang. Kalau suplainya berkurang, otomatis demand-nya akan naik. Karena demand-nya naik, ya sudah otomatis harganya akan naik. Kalau sudah minyak mahal, kayak yang sekarang kita rasakan, otomatis biaya produksi terhadap apapun itu akan naik, teman-teman. Ya, jadi kayak transportasi, biaya transportasi, motor, teman-teman punya motor di rumah, mobil, truk, kayak Bro Tani punya usaha angkutan truk ya, kereta, pesawat, itu semuanya butuh minyak dan harganya otomatis akan meningkat. Kalau sudah meningkat, biaya produksi meningkat, otomatis semua barang akan naik ya, karena mengikuti biaya produksi dong. Makanan, kebutuhan pokok, semua akan mahal. Termasuk minyak goreng ya. Minyak goreng otomatis juga karena biaya produksinya pasti membutuhkan minyak, otomatis itulah salah satu alasan minyak goreng sekarang mahal. Oke, itu tadi ya dampak perang Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga minyak bumi dan otomatis akhirnya mempengaruhi harga minyak goreng yang sekarang juga naik gitu ya. Dan semuanya juga otomatis naik gitu ya kalau minyak buminya naik. Oke, tadi kita udah ke Rusia dengan minyak buminya ya teman-teman. Sekarang kita ke Ukraina ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Ukraina itu merupakan penyedia atau pengekspor atau produsen lah ya 50% sunflower oil atau minyak bunga matahari. Dan sekarang produksinya turun otomatis, bahkan mungkin bisa nol ya. Nah, disinilah letaknya. Jadi teman-teman, otomatis karena suplai dari minyak goreng bunga matahari ini turun, bahkan nol, ya seluruh dunia, rumah tangga seluruh dunia itu yang biasa menggunakan minyak goreng dari sunflower oil ini, otomatis beralih dong, ya, dengan minyak goreng dari sawit. Sementara Rusia yang juga merupakan salah satu penghasil minyak bunga matahari lagi kena sanksi ekonomi kan sekarang. Nah, kalau sudah begini, tadi ya negara-negara yang biasanya beli sunflower oilnya dari
Rusia maupun Ukraina pasti sekarang nyari minyak alternatif gitu ya. Dan itu adalah minyak sawit. Balik lagi seperti yang tadi Bro Tani bilang ya. Kemarin contohnya misalnya India yang minta minyak sawitnya Indonesia dikirim lebih banyak ke sana ya, karena India butuh gitu ya, butuh minyak sawitnya Indonesia karena biasanya India pakai minyak bunga matahari ini. Nah, balik lagi ya teman-teman ke pertanyaan Bro Tani tadi di awal, kalau teman-teman jualan atau usaha atau apapun yang teman-teman lakukan yang tujuannya mencari uang atau mencari rezeki, kalau ada kesempatan pengen untung atau untung banget, ayo nah, itulah sekarang yang terjadi di minyak goreng gitu ya. Sudah sudah biaya produksinya jadi lebih tinggi karena minyak mahal gitu ya, minyak bumi mahal. Terus ada kesempatan juga gitu ya, kayak sekarang harganya ya otomatis naik ya, mungkin ada yang nimbun dan segala macam itu ya, gimana ya, mau gimana lagi gitu ya. Jadi kita sekarang sebagai masyarakat sulit gitu ya, apalagi kemarin tanggal 16 sudah diputuskan tuh teman-teman ya, harga eceran yang minyak curah naik, headnya jadi 14.000 gitu ya, dan harga minyak goreng yang kemasan itu dikembalikan ke harga pasar. Dan ajaibnya, setelah harga minyak goreng yang kemasan yang premium dikembalikan ke harga pasar, itu tiba-tiba yang kemarin langka, susah dicari gitu ya, nggak ada di mana-mana, sekarang tiba-tiba banyak di pasar, mau di pasar tradisional, mau di toko-toko pinggir jalan, mau itu di minimarket, mau itu di supermarket, tiba-tiba banyak langsung ya teman-teman. Jadi luar biasa ya. Sekarang katanya harganya sudah 20 ribuan lah ya, 20 ribu sampai ada yang 24 ribu, ada yang 25 ribu gitu ya. Jadi udah tinggi 1 liter, jadi tinggi sekali harganya, tapi barangnya ada gitu ya. Kemarin harganya 14.000 headnya, tapi barangnya nggak ada ya, begitulah ya. Jadi kita berharap balik lagi perang Rusia Ukraina bisa segera selesai, ada jalan terbaik gitu ya, baik itu untuk Rusia, baik itu untuk Ukraina, supaya kita tidak terkena dampak ekonominya, karena besar sekali pastinya kena kita dampak ekonominya karena hal ini gitu ya, karena kita berkaitan, seluruh negara ini berkaitan gitu. Oke teman-teman, segitu aja videonya hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman di like videonya biar Bro Tani semakin semangat update video terbaru. Di subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar update terus video-video terbaru dari Bro Tani. Dan di share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu teman-teman yang menerima share dari teman-teman itu bisa dapat manfaat juga dan terhibur dari video ini. Dan dikomentari ya di bawah, kalau ada yang ingin dikomentari di kolom komentar, mungkin ada saran, kritik, ada apa yang ingin disampaikan atau pertanyaan, biar kita juga sama-sama belajar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan Bro Tani di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Dadah.